Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin kita untuk berdoa sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, Bapak akan absensi kalian dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Cipto, apa keterangannya? Apa? Terus? Raski, apa keterangannya? Apa? Siapa lagi? Dino, izin, keterangannya? Izin. Berarti yang hadir 12 orang ya? Ya. Ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Cindy. Jadi pelajaran minggu lalu tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional. Apa itu perencanaan tata ruang wilayah nasional? Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Oke, siapa dulu? Ada KD dan IPK yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi KD-nya 3.2-nya menganalisis struktur peruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. IPK 3.2.1-nya menganalisis struktur dan pola peruangan desa. KD 4.2-nya membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. IPK 4.2.1-nya yaitu menyajikan laporan tentang struktur dan pola peruangan desa yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Ada ulasan materi, uraian kegiatan, dan penilaian yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, cakupan materinya tentang struktur dan pola peruangan desa, di mana submaterinya yang pertama ciri-ciri desa, yang kedua potensi desa, yang ketiga klasifikasi desa, yang keempat struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa, yang kelima permasalahan dan pembangunan desa. Uraian pembelajarannya nanti di tengah-tengah akan Bapak buat diskusi, tanya jawab, dan akan ada persentase nanti akan Bapak bagi kelompok. Penilaiannya hari ini Bapak akan menilai dalam 2 bagian. Yang pertama selama diskusi, nanti akan Bapak laksanakan penilaian keaktifan ya selama diskusi masing-masing kelompok. Yang kedua, di akhir pembelajaran nanti Bapak akan menilai yang namanya penilaian kognitif. Nanti akan ada evaluasi di akhir pembelajaran. Tolong diperhatikan gambarnya. Kalian cermati, ini ada 2 gambar di depan. Kira-kira gambar apa di depan? Ya, silakan. Gambar apa gitu kira-kira? Perkenalkan, nama saya Isi. Itu gambar desa. Gambar tentang desa. Oke, tolong diperhatikan videonya ya. Yang harus dilakukan untuk membangun desa dan membina masyarakat agar sejahtera sesuai dengan kewenangan desa sebagai self-governing community. Desa dapat menggunakan aset desa dari berbagai serta mendidik para aparat desa. Jika terjadi masalah, cara dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan musyawarah desa. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Oke. Jadi setelah memperhatikan video di depan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video di depan? Ya, silakan. Video tentang desa dan pembangunan desa. Video tentang desa dan pembangunan desa ya. Oke, terima kasih ya. Di mana di dalam video tadi di situ dijelaskan bagaimana cara-cara untuk kebijakan untuk membangun sebuah desa untuk menjadi desa yang maju. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang desa. Di mana desa itu adalah
merupakan tempat yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan masyarakat desa juga sangat erat kaitannya dengan tradisi atau adat, masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada ya, beda seperti di kota. Seperti di tempat kita ini biasanya desa masih sangat menjunjung nilai adat dan istiadat. Itu sedikit penjelasan singkat tentang desa. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi tiga kelompok ya, karena jumlahnya 15 orang. Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini kelompoknya di depan, perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Untuk permasalahannya, per kelompok yang akan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya adalah ini di depan. Perhatikan. Kelompok 1 akan membahas permasalahan yang ada di desa yang kaitannya dengan kondisi geografis. Kelompok 2 membahas yang kaitannya dengan kondisi masyarakat. Kelompok 3 membahas yang kaitannya dengan pemerintah dan kelembagaan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD per kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, LKPD kelompok 3 ya. Jadi di situ sudah ada LKPD-nya dan di depan sudah ada permasalahannya ya. Nah, kalian cari permasalahan ini, dari permasalahan di depan ini kalian cari rumusan masalahnya apa kira-kira. Setelah itu kalian cari alternatif solusi pemecahan masalahnya seperti apa ya. Itu kan cipto. Cara mengatasi peraturan penduduk. Cara mengatasi peraturan penduduk. Sudah siap? Siap. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Siap kelompok 1? Siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ragal Sumusir dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggota 4 orang, yaitu Yonarius, Cindy, dan Rodi. Permasalahan di kelompok kami yaitu kaitannya dengan kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi bersama. Misalnya, distribusi penduduk yang tidak merata menyulitkan proses pembangunan. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah distribusi penduduk yang tidak merata menyulitkan proses pembangunan. Alternatif solusi yang saya dapat dari berbagai sumber mempunyai 2 solusi, yaitu melakukan proses transmigrasi ke daerah yang masih jarang penduduknya agar bersebaran penduduk merata. 2. Translokal bagi warga daerah yang tinggal di bukit dan terpencil seperti pulau-pulau yang jauh di pusat pemerintah untuk pindah ke daerah sekitar pusat pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Oke, siap betul untuk kelompok 1. Sekarang bagaimana untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Jika ada pertanyaan terhadap presentasi kelompok 1, Bapak persilakan. Kelompok 2 silakan. Buka nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Teresa Priska dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya, bagaimana mengatasi transmigrasi yang pulang ke kampung mereka lagi? Oke, pada kelompok 1 Bapak persilakan untuk menjawab. Kelas, perkenalkan, nama saya Ratna Nurgata, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya ialah dengan melakukan urbanisasi dan menambah lapangan pekerjaan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas atau belum? Puas. Puas ya? Oke. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya ya.
Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, bagaimana kelompok 2 siap? Siap. Oke, baiklah. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok 2. Waktu dan tempat Bapak silakan. Perkenalkan, saya Wulandari dari kelompok 2 dan ini anggota saya. Yang pertama, saya Siapriska, Yani Agustin, dan Yusi Janisa. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Jika ada pertanyaan untuk kelompok 2 terhadap hasil diskusinya, Bapak silakan. Oke, silakan. Kelompok 3 ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rena Rahidita. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apakah dengan memberikan bantuan seperti sembako dapat meningkatkan gizi? Menjawab? Oke, boleh. Silakan. Kelompok 2. Saya Yani Agustin dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sekian dari saya. Bagaimana kelompok 3? Apakah puas? Puas. Oke, puas ya. Kasih aplaus lagi untuk kelompok 2. Kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok 3. Waktu dan tempat Bapak silakan. Perkenalkan, nama saya Tina Miliana dari kelompok 3 dan anggota saya Rifada Palen dan Rena Rahayu Dita. Permasalahan yang dan terima kasih. Oke, kasih aplaus kepada kelompok 3. Oke, sekarang silakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 jika ada pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok 3, Bapak silakan. Saya Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Rocky Siputra. Jadi di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Rifada Palen. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berikut cara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 1. Meningkatkan kualitas kesehatan. 2. Meningkatkan gizi anak. 3. Meningkatkan pendidikan. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 5. Meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1 atas pertanyaan kelompok 3? Apakah sudah puas? Puas. Ya. Oke, berarti kelompok 3 selesai. Saya siap dulu kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Tadi 3 kelompok sudah presentasi ke depan, hasilnya sangat bagus, memuaskan ya. Di sini Bapak akan meluruskan dari ketiga hasil diskusi tadi. Di mana dari kelompok 1 tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi penduduk yang sudah transmisi. Tadi pertanyaannya bagaimana cara memberikan apa tadi? Meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, yang pertama situ adalah yang jelas pelatihan ya. Pelatihan terhadap pelayan publik. Contoh mereka di puskesmas, mereka di sekolah, mereka di tempat pelayanan publik lainnya. Pemerintah itu harus memberikan pelatihan terhadap pelayan publik supaya apa? Supaya bisa melayani masyarakat dengan baik lagi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kita tadi? Bapak silakan. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Rocky Siputra. Oke, silakan. Jadi dari kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu daerah pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, namun kurang dalam segi sumber daya manusia, sistem kelembagaan, dan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, kita harus memajukan pedesaan supaya penduduk desa bisa maju dan bisa merasakan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Sekian dan terima kasih. Oke, siap dulu. Untuk memperkuat materi pada hari ini, perhatikan di depan, di situ sudah ada 2 gambar ya. Itu contoh 2 gambar yang sudah sangat maju desa ya, yang sudah lengkap dengan fasilitas umum. Ini ada 5 soal, nanti dikerjakan, Bapak beri waktu 5 menit ya. Ditulis nama kelasnya yang gimana? Sudah tugasnya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke,
Oke, sekarang Bapak akan ambil tugasnya ya. Untuk pelajaran minggu depan di sini ada kita akan membahas tentang struktur dan pola ruangan kota. Bapak akhiri sampai sini pelajaran Bapak hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi.